Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fikrullah, mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan. Berikut ini saya akan menjawab soal tugas 1 mata kuliah logika. Soal yang pertama adalah sebutkan 3 macam term beserta penjelasan dan contohnya. 3 macam term tersebut, yang pertama adalah term umum atau general term, yaitu term yang menunjuk pada sekelompok objek atau lebih dari satu individu. Term ini bersifat universal dan dapat mencakup banyak hal sejenis. Contohnya, kata manusia itu mencakup semua manusia, bukan hanya satu individu tertentu. Contoh kata lainnya adalah hewan, negara, kendaraan. Itu juga adalah merupakan term umum. Berikutnya yang kedua, term khusus atau individual term. Term khusus menunjuk pada satu objek tertentu atau individu tertentu, sifatnya spesifik dan tidak mencakup kelompok. Contoh katanya adalah Indonesia, Jakarta, Bandung. Itu adalah term khusus. Berikutnya yang ketiga, term konkret atau konkret term. Term konkret menunjuk pada suatu yang nyata, bisa dirasakan atau oleh panca indera atau memiliki eksistensi fisik. Contohnya meja, gunung, buku. Itu adalah benda-benda yang bisa dilihat atau sentuh. Berbeda dengan term abstrak yang menunjuk pada ide atau konsep seperti keadilan, cinta, terus kesalahan. Nah, soal yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran atau logika yang tampaknya meyakinkan tapi sebenarnya tidak valid atau menyesatkan. Falasi ini sering muncul dalam argumen sehari-hari, debat, atau tulisan, dan dapat memperlemah kekuatan argumen secara logis. Contoh bentuk sesat pikir tersebut antaranya yang pertama adalah ad hominem atau menyerang pribadi. Jadi alih-alih menyerang argumen seseorang, justru dia menyerang karakter atau pribadi lawan debat. Contohnya, misalkan, jangan dengarkan pendapatnya tentang lingkungan, dia bahkan tidak tamat sekolah. Jadi dia menyerang si karakter orangnya itu, orang lawan bicaranya, bukan pada apa yang dia sampaikan tentang lingkungan. Berikutnya yang kedua, strawman atau manusia jerami, yaitu membuat versi yang dilebih-lebihkan atau salah dari argumen lawan agar lebih mudah untuk diserang. Contohnya, misalkan si A berkata kita perlu mengatur senjata api dengan lebih baik. Lalu si B menjawab, oh jadi kamu ingin melucuti semua hak warga untuk memiliki senjata? Padahal maksudnya bukan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bandwagon atau ikut-ikutan. Itu bisa disebut argumen populer, yaitu menganggap suatu argumen benar hanya karena banyak orang yang mempercayainya. Contohnya, semua orang beli produk ini, jadi ini pasti yang terbaik. Padahal belum tentu produk itu yang terbaik. Oke. Lalu berikutnya adalah cara menghindari logika fallacy. Yang pertama, gunakan logika yang valid. Pastikan kesimpulan memang mengikuti dari premis yang benar dan relevan. Yang kedua, fokus pada argumen, bukan orangnya. Hindari serangan pribadi atau emosional. Yang ketiga, evaluasi bukti secara kritis. Jadi jangan hanya percaya karena populer atau karena figur otoritas yang mengatakannya. Yang keempat, pahami jenis-jenis fallacy. Nah, berarti dengan mengenal berbagai bentuk sesat pikir, kita lebih mudah mengenalinya dan menghindarinya. Yang kelima, mintalah umpan balik. Jadi diskusikan argumen Anda dengan orang lain untuk menemukan celah logika yang mungkin terlewat. Kira-kira sekian jawaban dari saya. Apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.